Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, membimbing dan memberikan petunjuknya kepada kita kepada kebenaran. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, insyaallah kita lanjutkan dengan duduk sejenak di dalam masjid ini. Bersama-sama kita akan mengambil pelajaran, baik pelajaran dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran-pelajaran tersebut, ya, jika ditinjau dari pintu masuknya, ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan syariah, ada yang berkaitan dengan adab. Dan insyaallah di pagi ini kita masih berkaitan dengan pembahasan sirah, yaitu adalah sejarah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah jelas mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengikuti jejak-jejak langkah mereka dalam kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah di pagi ini kita masih membahas tentang bagian dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan berkaitan dengan keluarga Nabi, diantaranya Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah. Maka selanjutnya yaitu adalah Zainab bintu Khuzaimah, ya, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Di dalam bingkai besar keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki dua pendamping yang namanya Zainab. Yang satu adalah Zainab bintu Khuzaimah, dan yang nanti ada lagi adalah Zainab bintu Jahash. Ya, Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahash. Dan beliau sendiri pun punya putri yang pertama namanya Zainab juga. Jadi beliau punya pendamping hidup dua wanita yang namanya Zainab, dan beliau pun putri pertamanya dari Khadijah namanya juga Zainab. Nah, jadi kalau disebut Zainab, Zainab bintunya dulu yang beda kan, ya. Bintu Khuzaimah, bintu Jahash, atau bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian rahimanallahu yakum, kita mulai dari nama dan nasab beliau, ya. Bahwasanya beliau bernama Zainab bintu Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf, dan beliau di masa jahiliyah, ya, beliau di masa jahiliyah, dan dalam keadaan Islam beliau punya gelar. Gelar ini disebutkan oleh para ulama. Gelar beliau adalah Ummul Masakin, ibunda
orang-orang miskin. Ya, tidaklah gelar itu diberikan kecuali atas dasar pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Kalau orang itu senantiasa ibadah rajin, orang akan menggelari dengan gelar-gelar yang bagus. Namun jika seorang itu berperilaku buruk, kemudian membuat masyarakat tidak nyaman, maka gelar yang ada juga tidak baik. Kalau orang ya biasa megang botol, maka gelarnya apa? Ya, pemabuk seperti itu dan lain sebagainya. Nah, maka di sini beliau gelarnya mulia, yaitu adalah umul masakin. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba fulan qala li Jibril. Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba yang bernama ini, Allah itu akan memberitahukan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai malaikat Jibril, saya mencintai hambaku yang bernama fulan. Fa'ahibbahu. Wahai Jibril, cintailah hambaku yang bernama fulan tersebut. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Malaikat Jibril akan memberitahukan kepada para malaikat yang ada di bawahnya. Qala Jibril li malaikat, kepada malaikat yang ada di langit, ya, dari satu sampai seterusnya, innallaha ahabba abdahu fulan fa'ahibbu. Wahai para malaikat, Allah mencintai hambanya yang bernama fulan, maka semua kalian harus mencintainya. Maka dari malaikat ya dari satu langit menuju langit yang lain, sampai yang berada di atas langit dunia atau yang berada di langit dunia, semuanya mencintai hamba tersebut. Kemudian setelah itu adalah fayuda'u lahul qabul fil ardh. Kemudian ketika penduduk langit semuanya sudah ridha, yang terjadi selanjutnya adalah Allah berikan penerimaan bagi penduduk bumi. Akhirnya penduduk bumi menerima kehadiran orang tersebut, ya, menerima dengan nyaman dan memberikan label yang baik dan positif kepada orang tersebut. Ini orang soleh, ya, ini muadzin, ini imam masjid, ini bapak haji yang kemarin baru pulang, dan lain sebagainya. Ini orang dermawan dan lain. Gelar-gelar seperti itu tidak ujuk-ujuk muncul, tapi berdasarkan ya runutan tadi dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya orang-orang yang dikenal masyarakat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dermawan, mudah-mudahan itu adalah tanda penerimaan Allah dan keridhaan Allah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi gelarnya siapa? Ummul Masakin. Nah, disebutkan kenapa demikian, likat roti itami al masakin wa sadaqatiha lahum, karena seringnya memberi makan dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Kemudian beliau sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sempat menikah 2 kali. Ya, sempat menikah 2 kali. Yang pertama adalah suaminya bernama Tufail bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini siapa Pak? Kakeknya Nabi. Abdul Muttalib punya anak banyak. Anak laki-lakinya ada 10. Salah satunya Abdullah, bapaknya Nabi. Kemudian yang kedua ya, yaitu ada siapa namanya? Ada Abu Thalib. Kemudian ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Abbas, dan diantaranya ada Al-Harith ini. Dan Al-Harith ini punya anak namanya Tufail. Ya, punya anak namanya Tufail. Jadi masih dalam family dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tufail bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi kalau dihitung adalah suami pertamanya adalah sepupunya Nabi. Ya, suami pertamanya adalah sepupunya Nabi. Karena Harith ini bapaknya, pamannya Nabi. Harith punya anak namanya Tufail. Berarti hitungannya apa, Pak? Sepupu. Jadi suami pertamanya adalah sepupu Nabi. Kemudian diceraikan. Kemudian setelah itu menikah dengan saudara kandungnya. Saudara kandungnya siapa, Pak? Tufail. Ya, menikah dengan saudara kandungnya Tufail. Artinya apa, Pak, kalau kayak sekarang? Kurang lebih begitu. Ya. Namanya siapa? Ubaidah bin Harith. Ubaidah bin Harith ini masuk Islam. Dan pada tahun 2 Hijriah beliau wafat dalam keadaan syahid. Sehingga beliau pun menjanda untuk kedua kalinya. Ya, menjanda untuk kedua kalinya. Nah, setelah beliau menjanda pada tahun 4 Hijriah, pada tahun 4 Hijriah pada tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah beliau ditinggal oleh suaminya yang kedua, tepatnya di bulan Ramadan beliau dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tahun 3 Hijriah di bulan Sya'ban Nabi menikahi Hafsah. Sebulan kemudian beliau menikahi siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Khuzaimah lebih banyak menyoroti dari sisi satu. Beliau ini diantara wanita-wanita yang awal-awal masuk Islam. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk menutupi kesedihan hati Zainab, karena sudah ditinggal oleh pernah kehilangan dua suami. Nah, sebab itu Nabi SAW menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Sekarang berlaku, namun pernikahan Nabi dengan Zainab tidak berlangsung lama. Berapa? Para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan beliau masuk dalam keluarga Nabi hanya kisaran 2 bulan. 2 bulan meninggal. Tapi keutamaannya gimana, Pak? Keutamaannya adalah bahwasanya Zainab ini masuk dalam kategori azwajuhu ummahatuhum. Bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda dari orang-orang beriman. Pernikahan beliau dengan Nabi masuk sudah dalam bingkai keluarga Nabi. Masuknya beliau dalam bingkai keluarga Nabi termasuk dalam kategori ahli bait Nabi. Masuk dalam kategori ahli bait Nabi adalah masuk dalam kategori apa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam kategori apa? Ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Beliau akan mendapatkan keutamaan di dunia dan di akhirat. Karena apa? Hanya 2 bulan saja. Dan ini tidak lain adalah hikmah dari Allah yang Allah ingin simpan dan Allah ingin tampakkan untuk siapa? Untuk Khuzaimah. Bapak Zainab bintu Khuzaimah. Jadi begini simpelnya, Pak. Kalau bukan karena Zainab bintu Khuzaimah ini wanita yang mulia, mungkin Allah nggak akan masukkan dalam bingkai keluarga itu. Dimasukkannya Zainab bintu Khuzaimah dalam bingkai keluarga Nabi menunjukkan masa lalunya ini adalah seorang wanita yang spesial, sehingga masuk 2 bulan meninggal sudah kamu jadi istri Nabi dan gelarmu sebagai istri Nabi itu melekat selamanya. Allah pakai. Ini maka disebutkan apa di dalam ayat Al-Quran, khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasul
mutanafisun. Hitam itu penutupnya, miskun, wangi. Bagaimana seorang tersebut berusaha menjadikan penutup dari kisah dan cerita kehidupannya adalah miskun, sesuatu yang wangi. Maka akhir kehidupan dari Zainab adalah wangi. Meskipun pernah dalam kondisi kegagalan, kemudian memiliki pasangan yang kedua pun wafat dalam keadaan syahid, namun kesabaran semua itu Allah tutup dengan apa? Khitamuhu misk, penutupnya adalah sebagai istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekalian rahmatullah wa iyyakum, ini ya. Sebagian menyebutkan 2 bulan, sebagian menyebutkan 8 bulan. Nah, intinya adalah keberadaan Zainab bintu Khuzaimah itu tidak terlalu lama. Ya. Oleh sebab itu kalau kita buka atau baca di antara istri Nabi yang 2 tadi, Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahash, itu lebih dominan kisahnya Zainab bintu Jahash. Kedua, bahwasanya karena memang waktunya yang minim, beliau belum dinukilkan ya, sebatas yang saya ketahui saya belum mendapatkan berapa periwayatan hadis dari beliau karena waktunya memang cukup singkat, tapi itu tadi Pak ya, makanya kan banyak disebutkan oleh para ulama, amilan qalilan ujiro kathiron, beramal sedikit pahalanya besar. Ada orang ya seperti Usairim, paginya masih kafir, waktu duhanya masuk Islam, setelah peperangan meninggal. Ditanya kepada Nabi, tepatnya di mana? Di surga. Seperti itu. Seorang anak kecil yang sakit, anak Yahudi, ya sepanjang hidupnya mengikuti agama ayahnya, sakit, kemudian setelah itu ditengok oleh Rasul SAW, kemudian diajak untuk masuk Islam, anak tersebut masuk Islam, kemudian setelah itu disebutkan beberapa ulama anak kecil ini wafat, kemudian Nabi SAW bersyukur, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak kecil ini dari api neraka. Banyak ya kisah-kisah seorang tersebut di akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan. Kemudian setelah itu dia mendapatkan apa? Husnul khotimah biidznillah. Nah, sekalian rahmat ini di antara ya, bahwasanya dikatakan wa kana min asbab zawajihi, penyebab pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Khuzaimah adalah jabru khatiriha, yaitu menutup ya kesendirian beliau radhiyallahu taala anha, wa ri'ayatu zawjiha al-basil alladhi ishtihida yawma badr, dan juga untuk menjaga dari sisi kekerabatan karena beliau sendiri yaitu adalah Zainab merupakan istri dari sepupunya Nabi, makanya kemudian dijaga. Nah, wassalamualaikum ini sehingga tidak banyak berkaitan dengan kehidupan beliau kecuali apa Pak? Satu poin yang masyhur di kalangan beliau, di kalangan para ulama, yaitu adalah lakop tadi, gelar ibunda orang-orang miskin. Wassalamualaikum. Makanya dikatakan oleh para ulama ketika Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Kalau orang punya satu jenis amalan yang dia bisa konsistenkan sampai wafat, maka itu lebih baik. Sehingga dia punya label kebaikan dari titik itu. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surga itu punya banyak pintu. Ada berapa? Ada 8. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang masuk dari pintu sholat, di antara mereka ada yang masuk dari pintu sedekah, di antara mereka ada yang masuk dari pintu
puasa, dan yang masuk dari pintu puasa pintunya namanya apa? Allah Ar-Rayyan. Apa kata para ulama berkaitan dengan hal tersebut? Hamba-hamba ini itu mereka itu konsisten di satu jenis amalan. Bukan berarti yang lain gak dikerjakan, tapi kalau bahasa kita Pak, ini amalan apa? Amalan unggulannya, jagoannya, gacokannya ya kan. Dia konsisten. Makanya seorang ulama di Madinah yang bernama Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, beliau menyarankan demikian. Fa'in qadir, kalau seorang itu mampu untuk konsistensi di suatu jenis amalan, meskipun sedikit, dan dia bisa konsisten itu terus sampai dia meninggal, itu lebih baik. Kenapa Pak? Dia bisa mendapatkan tadi, ya kalau menurut saya dia bisa mendapatkan gelar tadi, umul masakin, ya orang yang dermawan, kemudian ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran. Oh sekalian belakang, mohon maaf, saya kasih contoh lagi. Beberapa dari kawan-kawan kita, asatidzah kita, adik-adik kita, mereka Masya Allah memiliki hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Qurannya banyak, kemudian setelah itu bacanya juga bagus. Beberapa di antara mereka ketika membaca Al-Quran juga membuat hati orang yang mendengarnya menjadi apa? Terbawa oleh lantunan ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka punya spesialisasi di situ. Tapi di sisi lain kadang ketika mereka diamanahkan untuk mengajar titik disiplin ilmu tertentu, mereka apa? Afwan, itu bukan basic anak, itu bukan keahlian anak, dan lain-lain. Nah, tadi seperti sampaikan apa? Ketika orang punya satu jenis amalan, dia bisa konsistenkan, maka itu lebih baik. Dan di sini adalah kata kuncinya siapa? Ya, istiqomah Zainab bintu Khuzaimah untuk memberi kebaikan kepada anak orang miskin, sehingga beliau pun dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani nabinya. Ketika menemani nabinya, stempelnya sudah turun, sudah dipanggil pulang. Ya Allah, ini karunia. Ya, kita tidak melihat dari sisi cuma sebentar, bukan dari sisi cuma sebentarnya, tapi kenapa Allah pilih beliau? Ketika sudah dapat stempel, panggil pulang. Ini nggak lain adalah karena Allah ingin memuliakan siapa? Zainab tadi. Oh sekalian ada kisah juga banyak sekali. Orang taubat, ketika orang taubat melakukan ibadah, gak lama melakukan ibadah meninggal. Orang taubat, ketika taubat dia umroh, gak lama pulang umroh dia meninggal. Seperti itu. Wassalamualaikum, ini dia tarik. Nah, jadi apa faedah yang bisa kita ambil ya dalam kisah Zainab bintu Khuzaimah ini, yaitu adalah tadi konsistensi dalam beramal saleh. Ya, konsistensi dalam beramal saleh. Dikatakan oleh para ulama, ya sesungguhnya Allah Ta'ala kadang membuka seorang itu untuk mudah dalam sholat, tapi dia gak ahli dalam puasa. Kalau untuk sholat, Masya Allah, tapi kemudian kalau untuk puasa sunnah mungkin gak sekuat ketika sholat. Kebalikannya, ada orang yang kuat untuk puasa sunnah, tapi kalau untuk membaca Al-Qurannya bagaimana Pak? Nah, seperti itu. Sudah konsisten. Konsistenkan dalam puasa sunnah, tapi kemudian jangan ditinggal sama sekali membaca Al-Qurannya. Kebalikannya, ada seorang yang konsisten dalam apa? Al-Qurannya, tapi dalam ibadah yang lainnya mungkin kalah. Maka dikatakan oleh Imam Malik, innallaha qasamal a'mal bainal ibad kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal-amal soleh itu kepada ahlinya, sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada ahlinya. Ada yang backgroundnya di teknik, ada yang backgroundnya di apa? Perniagaan. Perniagaan juga macam-macam klasifikasinya, kemudian teknik juga macam-macam. Kenapa? Mohon maaf Pak. Kenapa orang ini hidupnya mapan? Oh, ternyata dia juragan.
Kenapa ini orang hidupnya mapan? Oh, ternyata dia ini kerja di sini. Sudah, seintinya semuanya hidup mapan, tapi bidang keahliannya beda-beda. Begitulah amal soleh. Ya, begitulah amal soleh. Yang penting adalah ketika beramal soleh, satu tadi ada satu yang ditekuni, kemudian yang kedua jangan ditinggalkan. Nah, kemudian ya, yang kedua, yang faedah yang bisa kita ambil adalah keutamaan memperhatikan dan berbagi kepada orang-orang miskin. Ya, keutamaan memperhatikan dan berbagi kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-Insan ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7 dulu. Di ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka yang masuk surga, yang minum dari air surga, mereka menunaikan nazar mereka. Mereka menunaikan nazar wa yakhafun, dan mereka takut terhadap suatu hari yang kesulitannya itu sangat mengitari, atau kesulitannya itu benar-benar membelenggu, yaitu adalah hari kiamat. Jadi poinnya apa? Mereka takut terhadap datangnya hari kiamat, takut terhadap kesulitan yang ditimbulkan di hari kiamat. Baik, ketika mereka takut, apa buktinya? Allah lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yut'imuna ta'ama, mereka memberikan makanan kepada orang-orang miskin, wa yatim wa asir, miskin, anak yatim, dan kemudian asiro. Asiro itu budak. Ala hubbihi, meskipun pada hakikatnya mereka suka itu. Ini disebut nanti poin selanjutnya. Jadi gini Pak. Poin yang keberapa tadi? Poin yang kedua adalah tadi memperhatikan dan berbagi kepada orang miskin. Kenapa? Memperhatikan dan berbagi kepada orang miskin, tanda orang itu takut terhadap hari kiamat. Bukti persiapan orang itu menghadapi hari kiamat, bukti orang itu khawatir terhadap kondisi dirinya di hari kiamat, dia memberikan apa? Memberi makan. Jadi barang siapa yang ingin mempersiapkan kondisi hari kiamatnya lebih baik, ya, maka perhatikan orang-orang miskin. Apalagi sekarang Pak, sebetulnya kondisi saat ini pintu itu terbuka lebar. Satu, mohon maaf, banyak orang yang di PHK. Yang kedua, ya, pasca pandemi banyak anak-anak yang menjadi yatim. Yang ketiga, pasca pandemi banyak anak-anak yang putus sekolah. Ya Allah Pak, ya, saya mudah-mudahan kasih tahu. Saya diamanahkan untuk memimpin 2 lembaga. SD dengan 630 anak, SMP dengan 252. Pasca pandemi, kalau dengar kisah mereka, ya Allah, ada yang datang, Ustaz, Afwan, gini. Gimana? Bersih sudah rumah saya, Ustaz. Sudah rumah saya bersih. Artinya apa? Modal buat usaha habis, proyek di sana mentok, kemudian barang yang ada di rumah harus itu kan. Kemudian yang keempat, ya, motornya kecolong orang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana? Ya sudah, itu udah berapa kali saya dapat, Ustaz, saya mau pulang kampung, anak saya bawa. Kenapa? Udah nggak ada lagi di sini. Saya harus pulang, sudah di sana sakit, ya Allah. Kalau sekarang melakukan kondisi-kondisi seperti ini, itu peluang buat surga kita. Peluang buat surga kita. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala
wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kalian itu hak mereka. Oke. Kalau kita berpikir dari kacamata itu hak mereka, kita berpikirnya di tengah orang lain. Tapi kalau kita berpikir dari kacamata kita, pada harta kita ada surga mereka, ada surga kita. Ya, pada harta kita ada surga kita. Caranya bagaimana? Seperti itu. Ada kisah lagi mu'alaf tinggal sama suaminya, ya, kemudian tidak punya apa-apa, sampai beras pun tidak ada. Sekalian rahimahkum, bagi siapa yang butuh bisa japri saya, banyak Pak. Ada lagi dan segala macamnya. Maka satu, kita ngasih, kalau saya prinsipnya gini Pak, kita ngasih satu air apa? Ini, hatta satu air galon berapa sih Pak? 20.000. Apa Pak? Nabi SAW bersabdakan, afdhalul shadaqah sakilma. Sebaik-baik sedekah apa? Memberikan air minum. Kalau seandainya di masjid ini ada, ya mungkin ada divisi tertentu yang sudah disiapkan untuk titik itu, monggo silakan didorong, jaring itu, ya kondisi-kondisi yang ada, masyarakat. Berapapun yang bisa kita berikan, berapapun yang bisa dimakan mereka, lakukan. Wahtasibu minallahil ujur, dan carilah, berharaplah dari Allah pahalanya sudah. Habis itu yang kedua, lupakan sudah. Lupakan artinya supaya tidak terlalu sering-sering diungkit, khawatir menghancurkan pahala. Jadi poinnya adalah tanda. Jadi yang kedua tadi, perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, merupakan tanda orang itu takut terhadap hari kiamat dan persiapan mereka kepada hari kiamat. Nah, poin selanjutnya adalah Pak, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan mamarra bi ayatul aw haditsun illa wa amiltu bihi wa in kana marratan. Tidaklah terlewat padaku satu ayat atau terlewat padaku satu hadis, atau aku mendengar satu ayat atau aku mendengar satu hadis, illa wa amiltu biha, kecuali aku amalkan meskipun sekali. Maka amalkan itu Pak, meskipun sekali. Jangan sampai seumur hidup kita gak punya titik amalan ini. Sayang, ya. Kita gak tahu amalan mana yang membuat seorang itu bisa masuk surga. Maka tadi prinsipnya adalah lakukan. Satu, orang punya satu jenis amalan yang ditekuni. Yang kedua adalah amalan-amalan yang lain lakukan meskipun sekali. Taruh di sini. Ayatimun ta'ala ala hubbihi miskina. Itu Pak, ya. Maka dikatakan di antara faedahnya adalah yahudukal Quran alal ihsan ilal asir walau kana kafiran. Perhatikan Pak, asir itu apa Pak? Asir itu adalah budak atau tawanan. Asirah itu tawanan. Yang namanya tawanan muslim atau kafir? Kafir. Yang namanya tawanan itu kafir. Berarti apa? Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tetap bisa berbuat baik kepada orang kafir. Pekan lalu saya baru pulang dari Bali. Ada 2 jadwal kajian di sana pekan lalu. Dan mereka cerita posisinya kemarin di Karangasem Pak, Bali yang paling timur. Dari pelabuhan masih sekitar 5 jaman lagi. Kemudian mereka cerita, ya, di antara yang memberikan sambutan itu MUI setempat. Kemudian cerita begini, di Karangasem ini kurang lebih sekitar mungkin 20-40% muslimnya. Kemudian di antara jamaah, kemudian pada kajian ada yang cerita, Ustaz, mereka pada hakikatnya
senang dengan kaum muslimin, dan pada hakikatnya mereka butuh kepada kaum muslimin. Kemudian diceritakan rinciannya panjang. Saya sebutkan berarti Pak, ya muamalah bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kaum muslimin di sini dengan mereka baik-baik saja, betul baik-baik saja. Mereka senang sama kita. Makanya kemudian di antara tema yang saya bawakan pada malam Ahad kemarin adalah potret mulia akhlak Nabi tercinta. Karena memang kaum muslimin di sana minoritas, ya. Kemudian bagaimana kemudian pendekatannya secara sosial, perbaiki akhlak. Dan bagaimana cara memperbaiki akhlak, pelajari sirah Nabi. Maka saya waktu itu sampaikan kurang lebih 4 titik ya akhlak Nabi yang endingnya ketika dilakukan Nabi menyebabkan orang masuk Islam. Dengan Nabi memaafkan, endingnya ya seorang kafir masuk Islam. Dengan kedermawanan Nabi, endingnya Syaimah ya putrinya Halimah Sa'diyah masuk Islam. Kemudian dengan kedermawanan Nabi yang lain menyebabkan ada satu kaum kemudian masuk Islam dan lainnya. Intinya adalah dari akhlak ini endingnya orang masuk Islam. Dengan akhlak ini endingnya orang masuk Islam. Jadi Bapak sekalian termasuk di sini. Jadi Islam itu tetap menganjurkan berbuat baik kepada orang kafir. Meskipun tadi ketika ada Pak ya, ada siapa tadi? Ada anak yatim, ada orang miskin, mereka belum muslim atau belum terkena hidayah, tidak apa-apa tetap dikasih. Mudah-mudahan apa? Kebaikan kita kepada mereka, perhatian kita kepada mereka membuat mereka itu jatuh cinta kepada Islam, sehingga kemudian masuk ke dalam Islam. Ini ayatnya, yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asir itu tawanan, tawanan itu kafir. Kemudian selanjutnya adalah kalau berbuat baik kepada orang kafir saja mendapatkan porsi keutamaan demikian, fakaifa biman, ya, bagaimana ketika seorang muslim lagi memperhatikan saudaranya sesama muslim. Baik, Pak, ada yang namanya project. Hampir tiap tahun project itu direncanakan di dalam RAB. Programnya. Oh, ini. Nanti kalau programnya itu aja, bilang gimana Pak? Program gitu aja sih, ulang-ulang mulu, gak ada inovasi. Ayo, Pak, kita sedang berbicara tentang bingkai dunia. Bagaimana program akhirat kita? Kita setahun ke depan mau ngapain? Ada yang nabung haji, sudah ada tuh orang. Ada yang nabung umroh, sono. Ada yang persiapan kurban, ada yang kemudian proyeknya adalah mencoba mencari orang miskin, disedekahin. Saya banyak semua. Intinya coba siapkan proyek seperti itu. Kalau mungkin berbicara tentang RAB, proyek program, insya Allah mungkin saya perlu banyak berguru di sini karena mesti merasa sepuh ya. Cuman berkaitan dengan ini kita saling mengingatkan. Jadi poinnya seperti itu. Bahkan bagaimana yurdil asir muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah faedah dari ayat ini. Kullama tasaddaqta bi ta'amin tuhibbu akthar kana a'zamu li ajri. Ketika kita mensedekah makanan yang kita sukai, itu pahalanya lebih besar. Kita suka makanan ini, kita senang makanan ini, maka pahala kita itu lebih besar ketika kita mau mengikhlaskannya. Contoh gampang saja, bapak-bapak, ibu-ibu biasanya pengen makanan itu, tapi karena anaknya kepengen, akhirnya gimana Pak? Ya, meskipun apa? Aslinya sih kepingin. Sehingga itulah berkahnya orang tua. Ya, berkahnya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga dari ayat ini adalah memperhatikan tentang 3 titik ini menjadi penyebab seorang mendapatkan label abrar.
Apa Abdur? Orang-orang baik. Ini ayat yang keberapa? Surat Al-Insan ayat ke-8. Surat Al-Insan ayat ke-7, takut hari kiamat. Surat Al-Insan ayat ke-6 bukannya apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, mereka kelak akan minum di dalam surga dari bejana-bejana yang bagus. Oke, jadi kan ini orang-orang baik, ini label. Makanya disebutkan tadi apa? Ini lakok. Al-abrar, al-masakin, ini lakok. Dan yang langsung melakokkan siapa? Allah Ta'ala. Abrar, orang-orang yang baik. Mana identifikasinya atau indikatornya? Indikatornya mereka apa? Takut kepada hari kiamat. Mana bukti fisiknya? Bukti fisiknya adalah mereka memberikan makanan ke yatim miskin. Nah, ini pintunya siapa, Pak? Pintunya Zainab bintu Khuzaimah tadi. Makanya kalau kita tahu ini pantesan Zainab bintu Khuzaimah ketika menjanda yang kedua, ya, takdir dari Allah dinikahin kepada Nabi. Kemudian habis itu, ya, ada yang menyebutkan 2 bulan atau 8 bulan selesai dipanggil. Yang penting antum sudah jadi istri Nabi. Nah, Pak, ini Pak, pintunya dari sini. Nah, jadi tadi. Jadi ini kesempatan kita untuk mendapatkan gelar tadi Pak yang disebutkan di awal. Gelarnya apa disebutkan di ayat ini adalah Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya adalah penulis kitab Al-Hidayah fil Quran, Hidayah fil Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ini judulnya apa? Judulnya adalah Mausu'ah, kumpulan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Di dalam buku ini Al-Quran itu mencakup 56.000 petunjuk hidayah. Jadi poinnya tadi itu satu. Beliau sebutkan gini, Madalau azam, bagaimana kalau seandainya ada seorang fakir, ada seorang anak miskin bisa makan makanan restoran. Beliau sampai memberikan ilustrasi demikian. Pulang bapak anak itu Pak ceria, pulang anak itu bahagia. Cerita besoknya masuk sekolah atau kelas diceritain. Begitu. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Syahrul walimah walimatun du'iya fihal agniya wa turika fihal fuqara. Seburuk-buruk makanan walimah adalah yang para pesohor diundang, anak miskin, anak yatim disingkirkan, dilalaikan. Maka tadi kalau kita undang, kita dapat bagian ini, maka biarkan mereka merasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah disebutkan kenapa di dalam ayat ini wa yut'imunat ta'am wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi. Kenapa disebutkan makanan, bukan disebutkan harta? Artinya apa? Sesuatu yang bisa langsung mereka rasakan itu lebih baik. Kalau harta nanti bisa diapa? Kalau bocah sekarang dikasih 100.000 bisa jadi top up. Dikasih top up, kasih 100.000 top up dia. Top up beli apa tuh Pak? Diamond ya? Beli diamond lah, apalah segala macam. Bocah sekarang. Ya karena apa? Itu saya ngadepin anak-anak itu kadang ekstrim gitu ya. Karena saya pernah lihat Pak, Ramadan Lebaran kemarin, ini saya sedih. Lebaran kemarin pas saya ke Waralaba itu, saya beli itu datang 3 anak bawa duit Idul Fitrinya masih di amplop. Pak, isi ini apa nama gamenya kan? Ya Allah, saya bilang ini nak yang ngasih itu bukan tujuan kayak begitu. Kalau yang ngasih
dia tahu kamu dikasih duit itu, mungkin kamu nggak dikasih, lebih baik kamu ya sudah. Jadi kemudian selanjutnya ya, kalau memang semuanya itu sudah dilakukan, cukup kita minta ganjaran sama Allah, jangan minta balasan sama mereka. Contohnya begini, disebutkan di sini, man qalaba minal fuqara'i du'a al-fana. Barang siapa seorang minta dari orang fakir atau orang miskin itu minta doa atau minta pujian, kharaja min hadhil ayat, keluar dari ayat ini, keluar dari kategori ayat ini. Contohnya minta doa gimana? Ketika ngasih kepada anak, makasih ya, kadang makasihnya mereka panjang, habis itu ya nggak apa-apa doainnya, mudah-mudahan. Itu nggak masuk dalam kategori ayat ini, Pak. Jadi kalau kita punya sesuatu sudah kasih, habis itu sudah kita. Jangan minta apa, doain ya. Jangan minta. Kalau mereka doain nggak apa-apa. Kalau mereka doain alhamdulillah. Kalau mereka tidak mendoakan, sudah kita langsung minta sama Allah. Karena disebutkan dalam ayat apa? Ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu di ayat yang ke-9. Ya, ketika tadi ayat yang ke-8 gimana? Jadi gini runutannya, ayat ke-6 ya. Ayat yang ke-6 berbicara tentang label, gelar orang baik. Ayat yang ke-7 membicarakan tentang indikatornya, takut hari kiamat. Ayat yang ke-8 membicarakan tentang bukti fisiknya, yaitu apa? Memberikan. Ayat yang ke-9 berbicara tentang outputnya, yaitu apa? Ikhlas. Kita gak minta sama antum. Kita gak minta sama antum apa? Doa sudah. Kalau mereka doakan, Masya Allah. Tak kadang kita ngasih barang bekas aja, doanya panjang. Doanya panjang ya Allah. Yang mudah-mudahan Allah jadikan semua orang ikhlas. Saya kan ikut pengajian. Ini Pak, botol-botol ini kan kadang saya bawa tuh Pak. Saya tumpukin dalam apa? Karung. Saya tumpukin karung. Ketika lewat apa Pak? Pengguli yang pakai gerobak itu saya kasih. Ya Allah. Doanya panjang, mudah-mudahan gini-gini. Padahal ini cuma apa? Cuma barang bekas. Tapi barang bekas bagi kita, bagi mereka apa? Nah, seperti itu. Sudah kalau mereka doakan, alhamdulillah. Kalau mereka nggak doakan, sudah kita minta sama Allah. Intinya adalah jangan minta. Mantola minal fuqara doa, nggak usah minta sudah. Baik itu kepada orang fakir, orang miskin, tetangga, saudara yang pernah kita berbuat baik, nggak perlu minta. Nggak perlu minta. Kenapa nggak perlu minta? Yang kedua adalah kaitannya dengan tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Kenapa minta kepada mereka? Kita sendiri pun bisa doa itu. Tawasul, Pak. Tawasul dengan amal soleh. Ingat 3 orang yang masuk gua, yang tertimpa, pintunya tertimpa batu, keluarnya masing-masing nyebut amal solehnya. Yang satu nyebut ini, yang kedua nyebut ini, yang ketiga nyebut ini. Semuanya berkaitan dengan apa? Harta. Yang satu ya mengikhlaskan harta, yang satu ngasih susu kepada orang tuanya, yang satu jaga amanah titipan temennya. Itu maksudnya. Sudah minta sama Allah. Kalau seandainya dia gak nyebut, orang itu nggak tahu diri, dikasih diem aja. Nggak usah itu sudah. Dia doa alhamdulillah enggak sudah. Kemudian disebutkan oleh sebab itu Aisyah, idza arsalat ila qaumin bihadiyah. Aisyah kalau memberikan hadiah kepada suatu kaum, beliau pesan kepada utusannya, isma ma da'au lana. Antum dengerin, dia doain kita apa? Kalau dia doain kita ini, hatta nad'u lahum bimithli ma da'u. Kita doain balik. Wa yabqa ajruna indallah, dan kita ingin ganjarannya di sisi Allah. Intinya gitu, Pak. Kalau tadi tuh sebetulnya kita kasih gini-gini aja, dia doa panjang, kita jawab balik sama-sama. Mudah-mudahan Bapak juga sama. Nah, gitu. Mudah-mudahan Bapak, Ibu juga sama-sama buat Ibu, kembali juga buat Ibu dan seterusnya. Jadi begitu Pak ya. Jadi tidak perlu kita minta doa kepada mereka, karena kalau kita minta doa kepada mereka, satu, kita nimpasin amal soleh itu. Yang kedua,
kata para ulama, amal soleh kita itu nggak ada sebanding dengan doa mereka. Iya, coba ini, coba kasih fakir miskin 10.000, proyeknya 1 miliar. Kan gitu kan, doain ya mudah-mudahan nanti mimpi jebol, gol, iya mudah nanti. Dia cuma dikasih loh. Kan itu sudah. Intinya mohon maaf ya, ini sekedar pendekatan. Jadi kalau mau melakukan bukan tidak perlu minta doa kepada mereka. La nuridu minkum jaza awala syukur. Kalau mereka doain kita jawab apa Pak? Amin. Yang kedua, semoga Bapak juga demikian. Seperti itu. Kalau seandainya tidak mendoakan kita minta sama Allah dengan tawasul. Intinya itu Pak, nikmat semuanya. Mau kiri dan kanan, insya Allah orang-orang Muslim yang itu lebih lapar. Makanya kemarin ketika di sana dibilang, Ustadz, mereka suka karena kepada kita yang satu jawab dari titik ini, yang kedua jawab dari titik ini, yang ketiga jawab dari titik ini. Intinya masyarakat muslimin, wassalamualaikum, ketika mempelajari Islam semakin nampak bahwasanya syariat Islam memang cocok dengan manusia dan dibutuhkan oleh manusia kapanpun dan dimanapun. Mungkin ini dapat kami sampaikan, sudah masuk waktu bel tadi ya. Mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.